Teteh sayang jamaah, semua di antara kita pasti pengen punya hati yang tenang. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Kata siapa? Kata siapa? Kata saya gitu ya. Punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Kata siapa? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bunda siang ini hatinya sudah tenang atau belum? Ulangi ya. Siang ini jamaah hatinya sudah tenang apa belum? Kalau sudah tenang, cukup sampai di sini ceramahnya. Iya, buat apa dibahas atuh? Udah tenang. Betul apa betul? Tapi kalau belum tenang dan mau lebih tenang, lanjutkan. Pertanyaannya ini ceramah mau cukup mau lanjut? Berarti ini jawaban. Kalau Bunda teh belum, kan wajah kelihatan sekali. Yang bapak-bapak juga sama, ini wajahnya agak tertekan kelihatannya. Diam dari tadi ya, luar biasa. Pertanyaannya, sepenting apa tenang itu? Penting, penting. Dan rasa-rasanya tidak ada yang paling berharga buat hidup kita kecuali ketenangan. Betul? Ada orang yang bilang begini, saya mah nggak butuh tenang, saya mah butuh uang banyak. Aya teu anu kitu jawabanana? Mana jawabanana? Mana jawabanana? Ada nggak orang yang bilang, saya mah nggak butuh hati tenang, saya mah butuh uang banyak? Pertanyaannya, punya uang banyak penting atau tidak? Punya hati yang tenang penting tidak? Pentingan mana, uang banyak atau hati tenang? Jadi dua-duanya jawabannya. Pilih, pilih. Pilih mana, uang banyak atau hati tenang? Hati. So, ibu pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Lain seri mikir, coba pilih mana, kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya nuki itu mah teu kudu ditanya. Pasti semua orang juga jawabannya begitu. Iya apa iya? Ibu ada yang bilang, saya mah terpenting hati tenang, yang penting suami bager plus kaset plus loba duit. Jawab, pilih yang mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Lain seri jawab, ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng tekudu ditanya. Semua orangnya pasti jawabannya itu, betul? Oke, semua jawaban sama, pengennya kaya tenang. Mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya?
Jawabannya, orang kaya belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti tenang. Kenapa jadi kaya? Di mana cari tanah? Orang kaya belum tentu tenang, orang tenang pasti tenang. Cerita orang tenang jadi kaya. Orang tenang pasti tenang, betul? Iya apa iya? Sok jawab. Ada nggak orang kaya gelisah? Orang kaya stres? Orang kaya frustasi? Orang kaya korupsi? Orang kaya bunuh diri? Pertanyaannya, ayat ke orang miskin stres? Lain seri jawab. Ada nggak orang miskin stres? Orang miskin frustasi? Yang banyak stres orang kaya apa orang miskin? Orang yang stres, orang yang tidak punya hati yang betul tidak? Ada nggak istri punya suami ganteng tapi stres? Ayah, ibu mau nggak punya suami ganteng tapi bikin stres? Nggak ada. Berarti ganteng nggak gantengnya suami bukan ukuran kebaikan, betul? Ukuran baik mah tina hate anu tenang, betul apa betul? Berarti pertanyaannya, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Pertanyaannya, yang ngasih hati tenang itu siapa? Allah. Betul? Berarti kalau Bunda Aa tanya, hati Bunda sudah tenang atau belum? Kalau jawabannya belum, tidak, berarti punten, Bunda teh sedang jauh sama siapa? Allah. Karena kalau Bunda dekat sama Allah pasti hatinya tenang. Sok dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Ayat Quran teh mana Quran teh? Eta mah tuh HP cetuti HP eta mah. Ayat Bapak ayat Pak. Naon ayatnya Pak? Eta. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sudah ketemu belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikan kata Allah, allazina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang, bizikrillah, karena mereka ingat kepada Allah, karena mereka dekat kepada Allah. Ini rumus. Orang yang hatinya tenang pasti orang yang dekat sama siapa? Allah. Berarti kalau Bunda ngerasa kenapa hati saya nggak tenang, kenapa gelisah, berarti jawabannya boa-boa. Non boa-boa tehnya. Boa-boa orang Garut atau boa-boa ya. Boa-boa teh jangan-jangan. Tahu kan boa-boa, tahu? Di Bandung ayah boa-boa.
eta mah boba-boba, eta mah boa-boa. Jangan-jangan yang bikin hati nggak tenang bukan karena kurangnya uang, bukan karena kurangnya duit kita, bukan karena kurangnya jabatan kita, bukan. Boleh jadi merujuk ayat di atas, yang bikin hati nggak tenang karena kita sedang berjarak dengan siapa? Allah. Jauh dari Allah. Karena orang beriman mah cirinya hatinya apa? Tenang. Berarti kalau bunda kurang tenang, yang kurang apanya? Imannya. Kurang dekat ke Allah. Dan Allah menjanjikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir ke Allah hati akan menjadi tenang. Berarti tulis sekarang, tulis. Yang bikin hati tidak tenang sama dengan kita, sama dengan sama dengan tak itu sama dengan sama dengan. Yang bikin hati tidak tenang sama dengan kurang zikir ke Allah. Koma, tak koma lain koma gitu kan. Koma. Kurang zikir kepada Allah, terus koma, banyak mikir kepada manusia. Ulangi. Yang bikin hati tidak tenang, tidak tenang sama dengan apa? Kurang zikir kepada Allah, koma, banyak mikir kepada manusia. Titik. Isi lepasnya titik. Sok orang buktikan. Bunda kalau ada masalah, ayah kalau ada masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda sayang di rumah tangga ada masalah, disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Adik-adik saya disakiti oleh seseorang, sakit nggak? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kita pernah dekat sama seseorang, tapi kemudian dia pergi ninggalin kita. Padahal aku tuh udah berharap banyak sama dia. Setiap waktu aku habiskan sama dia. Bangun tidur mikirin dia, mau sarapannya apa, dia mau pergi harus sama dia, sampai rumah yang dikabarin juga dia belum bisa tidur kalau belum telepon. Ada fase seperti itu, pernah ada. Sampai ada satu fase gara-gara lagi jatuh cinta, susah tidur kalau belum dengar suara dia. Kan suka gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal dari siang udah chat-chatan, dari siang juga udah bareng, ini mau tidur masih mikirin dia, ngobrol sama dia. Sayang, kamu udah ngantuk apa belum? Udah sih, aku udah ngantuk, tapi kayaknya ada yang kurang kalau belum dengar suara kamu. Terus kita bilang sama dia, iya tapi kan besok kamu kerja, aku nggak mau kamu sakit. Kalau kamu bobonya kemalaman, aku nggak mau kamu sakit. Apa kata dia? Ya udah kalau gitu ya,
kita tutup aja teleponnya ya. Ya sudah, kita barengan, tapi kamu yang tutup. Kamu yang tutup. Enggak, kamu aja. Enggak. Sampai ada di satu fase kita berhitung biar nutupnya bareng-bareng. Ya udah kalau begitu ya, kita tutup sama-sama ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Kesel. Sampai ada satu fase, eta maksiat itu. Ada fase, aku belum bisa tidur. Kamu cium dulu handphone kamu. Gelonya eta, gelo tesi eta. Nya ada teh nyambungnya. Diciuman layar teh, mau bener kotor deh. Tapi dah naonnya. Ayah gitu, ayah jadi ayah. Di Bandung ayah gitu ayah. Nu mana jelema gitu. Coba eta nu kitu sing sadar eta coba. Sing sadar. Sampai pada akhirnya mohon maaf, Allah bikin skenario. Ternyata orang yang selama ini kita pertaruhkan pergi ninggalin kita. Sakit apa enggak? Yang pernah kita anggap jadi rumah ternyata hanya singgah. Yang pernah kita anggap jadi teman hidup ternyata hanya numpang hidup. Yang pernah anggap kita jadi takdir ternyata hanya hadir. Aku anggap jadi obat ternyata jadi luka yang paling berat. Aku anggap jadi tulang punggung ternyata tulang lunak. Sok Ahilman tanya, kalau begitu kejadiannya, yang diingat Allahnya atau orang yang ninggalin kitanya? Ujungnya apa? Kita ngerasa bahwa setelah aku putus sama dia, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Kenapa? Iya, semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat ayam goreng, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Saya tanya, emang ada apa dengan kobokan? Beungeut mah kiruh. Sudah kobokan. Setelah aku putus sama dia, aku jadi gak bisa pulang. Kenapa? Semua sudut kota Bandung ada wajah dia. Saya tanya sama dia, emang dia siapa? Caleg. Pantesan di mana-mana beungeutna ayat. Udahlah. Kenapa hati nggak tenang? Kurang zikir kepada Allah, banyak mikir kepada manusia. Capek apa enggak? Bunda saya punten ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul apa betul? Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang, aku disakiti sama dia. Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Selasa itu. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya apa? Tersakiti oleh harapanmu sendiri. Yang bikin hati tenang siapa? Allah. Yang ngasih hati tenang siapa? Allah. Yang membolak-balik hati siapa? Allah. Berarti rumusnya, kalau bunda sedang ngerasa hati nggak tenang, coba deketin siapa? Allah. Bunda bilang, udah deketin Allah. Sholat gak tertinggal, sodakoh gak tertinggal, ngaji gak tertinggal, tapi tetep hati teh budi kieu-kieu wa. Keheula aya kene, bencina aya keheula.
ini teh naon ieu teh hate atawa naon geus kabeh geus udah. Bunda, Allah tidak menjanjikan hidup Bunda akan baik-baik saja ketika Bunda mendekat sama Allah. Jadi Bunda nggak boleh bilang gini, cek katanya lamun tahajud masalah, buktina tambah loba masalahna. Cek lamun ngaji masalah hilang. Perasaan nggak pernah ngomong begitu. Allah tidak menjanjikan masalahmu hilang, tapi Allah menjanjikan hatimu lebih tenang ketika engkau mendekat ke Allah. Betul apa betul? Kan yang membedakan orang beriman dan yang tidak beriman apa ketika menghadapi masalah? Orang beriman mah dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Orang yang tidak beriman dikasih gelisah, dikasih riweuh, dikasih rumput asal nyambung banyak rumput asal nyambung sing kan jadi rumput asal nyambung. Orang beriman dikasih apa? Tenang. Orang yang kurang iman dan tidak iman dikasih pusing, dikasih stres, dikasih rungsi. Betul apa betul? Nyalahin keadaan. Makanya mohon maaf, masalah mah pasti ada. Namanya juga masih hidup. Kalau nggak mau punya masalah jangan hidup. Ini kan dari wajahnya teh meni kelihatannya wajah banyak apa? Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Dan menurut kita semua yang hadir di bawah, di atas, di luar, semua sedang bergelut dengan ujian masing-masing. Betul apa betul? Yang kita butuhkan apa? Solusi atau hati yang tenang? Dua-duanya atuh. Yang kita butuhkan solusi atau hati yang tenang? Jawabannya dua-duanya. Tapi punten mohon maaf, Bunda nggak bakal dapat solusi kalau hatinya tidak tenang. Karena solusi sangat dekat dengan orang yang punya hati yang tenang. Jangan-jangan solusi masalah itu udah dekat, tapi gara-gara hati Bunda nggak tenang jadi jauh. Contoh begini, Bunda naik mobil, naik apa? Pernah kan? Bisa acan gitu. Bunda naik mobil teh kaca bagian depannya kotor. Jelas tidak? Bunda naik apa? Mobil, kaca bagian depannya kotor. Bunda bilang gini sama ini teh jalannya udah nggak ada, sehingga mobilnya udah nggak bisa jalan. Pertanyaannya, yang bener yang mana? Yang jalannya memang udah nggak ada, atau jalannya mah ada ngan nggak kelihatan gara-gara kaca mobil depannya kotor? Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama bilang jalannya udah nggak ada, atau yang kedua jalannya mah ada tapi nggak kelihatan karena kacanya satu atau dua? Dalam hidup bukan jalannya nggak ada, jalannya ada, tapi hati kita aja yang kotor, sehingga kesimpulannya semuanya udah berakhir. Contoh, Bunda diuji sama suami, liar kan? Betul kan? Bunda diuji oleh suami, misal
suami bunda teh imam misalnya, misal ya mbaknya, misal suami bunda teh berpaling ke lain hati. Ibu ketawa gitu ibu sih guys. Misal suami ibu teh berpaling ke lain hati, sakit nggak hati? Punten. Kalau hati bunda nggak tenang, apa kesimpulannya? Kalau hati bunda nggak tenang, banyak, bisa 4 lah. 1, bisa bunda balas dendam. Emang maneh hungkut anu bisa gitu, aku juga cek saya teh setan gitu. Setan mah gitu, udah pengen nanti kita nggak tenang, betul? Cek setan teh cek balas cek, da cek teh gelis, da cek teh masih kena air hayangan oge. Emang suami ece kuno mulai cek setan teh gitu, cek bunda, oke. Lihat hati nggak tenang. Contoh yang kedua, hati nggak tenang, mulai marah. Suami ketahuan berpaling, bunda datangan, Agus, ngarana Agus ngarana. Contohnya ngarana teh Agus, ini lagi agak bermasalah memangnya. Contoh ini mah contohnya. Sana mana teh? Gus, kamu teh jadi suami teh berpaling ke lain hati. Kamu teh nggak punya otak. Nggak punya otak, kata suami. Punya. Kamu tuh nggak ngelihat aku. Iya emang lagi nggak ngelihat sekarang mah. Waktu itu nggak ngelihat. Terus gimana? Marah. Ujungnya yang ketiga, udah kita pisah aja. Cerai dibenci nggak sama Allah? Atau yang keempat, nggak ada ampun, lapor ke polisi. Padahal suami teh punten ya, mungkin ada alasan kenapa dia berpaling. Mungkin istrinya lupa merhatiin suami. Kan harus objektif kan. Punten ya bunda, teh hampir tiap hari dengar curhatan orang liar kena otak ya. Nu iya ngomong kieu, sampai menyimpulkan tidak semua masalah rumah tangga sumber masalahnya suami, tidak semua, tapi loba. Tidak semua masalah rumah tangga itu bersumber dari suami, tapi harus objektif. Kenapa suami berpaling? Mungkin istri teh lupa perhatian. Kan kita sama laki-laki ya Pak ya. Tahu kan Pak? Tahu lah ini wajah-wajah model. Tahu lah saya. Wajah-wajah bermasalah tahu lah. Mungkin istri teh lupa kebutuhan suami. Dengekeun. Kita ilmu iya manya pengen yang enak-enak aja. Jadi semuanya akan ada alasan, dan itu akan jernih dilihat kalau kita punya hati yang apa? Tenang. Bunda lihat HP suami, tiba-tiba masuk WA. Tik. Kieu kamu itu kuat. Diintip suami gerak saeutik. Tekuat. Suami digituin coba. Leuleus teu? Lieur teu? Mohon maaf, Bu. Dikitukan ada orang yang mikir aku. Capek nyapanya. Tiba-tiba suami ke kamar mandi. HP nate kan suka
kieu kan tadi tengkurupkeun. Tadi kieu kan apa ge apal Pak. Geus dasar sesama laki-laki mah geus apal. Gitu lah. Sok kalikeun. Ibu kalau suami nyimpen HP-nya sudah mulai kebalik. Lamun kitu mikirna berarti hati bunda teh henteu. Ayo kitu aya. Mana jelema nanti. Jadi kalau mun balik kieu tah geus curiga. Bunda teh geus teu kuat teh dibalikeun ke bunda teh. Kitu. Pas pisan dibalikeun huru masuk WA Lydia. mulai mikir kemana-mana ya, mikir mulai Lydia dan keheul teh dicokot HP teh dibalangkeun terus dipicen kasusukan. Suami dari kamar mandi datang nanya, Bunda naon? Bunda udah di dia teh saya satria mikir sasa. Bunda lihat HP ayah enggak? Kira Cici nanya langsung, eta saha Lydia teh? Mulai suami teh emang kenapa Bunda? Enggak, eta saha Lydia saha. Mulai Bunda, Lydia teh SPG mobil. Mulai aya urusan naon jeung SPG bapak teh. Mulai Bunda, kan Bunda teh 2 hari lagi ulang tahun. Mulai naon ulang tahun? Kan Bunda teh bilang ke ayah pengen ganti dari Honda Beat jadi Honda Mobilio kan. Kan ayeuna mah Honda Beat ka mana-mana teh. Tah ieu teh Lydia SPG mobil Honda. Bapak teh lagi nego harga. Mau ngasih surprise beli mobil buat iya tuh. Coba Bunda tenang sedikit, coba nanya mana HP ayah. Suami teh kan jadi keheul. Nah hari Bunda dibalangkeun marah suami teh. Wah atuh Pak pirage HP teuing pirage HP can beres cicilan HP eta teh. So maaf ya Bunda, ieu mah da sederhana tapi fakta. Banyak di antara kita teh gara-gara hati tidak tenang menyimpulkan sesuatu dengan sembarangan. Betul apa betul? Padahal boleh jadi Allah sedang menyiapkan kebaikan asalkan kita tenang dulu sebentar. Berarti jelas jawabannya. Kenapa hati tidak tenang? Karena apa? Kurang zikir kepada Allah, banyak mikir kepada. Betul? Terus berarti kuncinya apa? Zikir. Zikir itu ada 3 maknanya. Sok tulis. Zikir ada berapa? 3. Set. Kasih panah gitu. Set. 1. Zikir itu artinya mengingat Allah. Apa 1? Mengingat Allah. 2. Zikir itu artinya menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, zikir itu artinya mendekat kepada Allah. Ada berapa? 3. Hati mau tenang harus dekat sama siapa? Allah.
Karena yang ngasih tenang hati adalah Allah. Gimana cara kita dapat hati yang tenang? Amalannya zikir. Zikir maknanya ada berapa? 3. 1. Mengingat Allah. 2. Menyebut nama Allah. 3. Mendekat kepada Allah. Pertanyaannya, dari 3 makna zikir, mana yang paling sulit? Dari 3 makna zikir, mana yang paling sulit Bunda hadirkan? Mengingat, menyebut, apa mendekat? Ulangi. Mana yang paling sulit? Mengingat, menyebut, mendekat? Jawab ya. Yang paling sulit menurut mengingat Allah. Menyebut sering, betul kan? Berapa banyak zikir A, zikir B, zikir C? Ada nggak? Ustadz A bilang amalkan doa ini, ada? Amalkan doa ini, ada? Mendekat sudah, sholat sudah, baca Quran sudah, ngaji sudah. Jangan-jangan yang membuat hati Bunda nggak tenang bukan jarang nyebut Allah, bukan jarang mendekat ke Allah, tapi jangan-jangan di hati Bunda, di pikiran Bunda nyebut mah nyebut, ngan di pikiran bukan Allah. So, Bunda ke sholat, Allahu Akbar, nyebut nggak? Mendekat nggak? Cicilan. Suami tehnya semoga budak dalapan masih meninggali selingkuhan ting goreng takut aing keluar. Nyebutnya sudah, mendekatnya mungkin sudah, tapi menurut yang hari ini berat mengingatnya. Di sininya bukan Allah, di sininya bukan Allah, di sininya dunia, 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 dunia. Itu yang bikin kita capek, betul? Makanya coba belajar. Ini rumus ya, rumus. Yang baik-baik itu semua dari Allah, pasti. Yang jelek, yang buruk itu dari kita. Coba dibuka surat An-Nisa Surat An-Nisa ayat 79. Surat apa? An-Nisa ayat 70. Tadi kata semua yang baik-baik itu semua dari siapa? Allah. Kalau ada yang buruk itu pasti dari siapa? Dari kita, pasti dari diri sendiri. Ayat-ayatnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatil faminallah. Kebaikan apa yang kamu peroleh, semua adalah dari sisi Allah. Wa ma asobaka mil sayyiatil famin nafsi. Dan adapun keburukan yang menimpamu itu murni dari kesalahan diri kamu sendiri.
Jelas apa jelas? Berarti kalau bunda pengen husnuzon sama Allah, mulai hari ini kalau ada yang baik-baik itu semua dari siapa? Allah. Kalau ada yang tidak baik berarti itu gara-gara siapa? Diri sendiri. Jangan kebalik. Bunda masuk kadang-kadang kebalik. Lamun bunda sukses, mau dia teh kia baik kia ada sengaja. Lamun bunda sukses gara-gara saya, gara-gara aku. Sama di rumah tangga, punya anak dua. Anak yang pertama pinter, mirip mamahna. Nuka dua berada tell me nuka dua siga saha. Kalau rumah tangga bahagia, bunda bilang, ayah ini rumah tangga, lamun bukan bunda istrinya bubar. Tapi kalau rumah tangganya berantakan, iya teh mulai kan sok itu orang mah. Betul apa betul? Anak kita sukses menurut kacamata dunia, masya Allah, diceritain, iya teh Ustad, hasil ibu iya teh, ibu mah tahajud setiap jam 8 pagi. Ya mah duha lucu lagi. Saking hayang sombongnya jadi poho tak salat. Mulai. Padahal ingat, yang baik-baik dari siapa? Allah. Yang gak baik pasti dari kita. Makanya sekarang yang bikin hati tenang kalau kita ingat siapa? Allah. So, sekarang tulis 4 kalimat, 4 keyakinan yang harus kita miliki agar kita ingat kebaikan Allah. Ada berapa? 4 keyakinan yang harus kita miliki agar kita ingat kebaikan Allah. Bunda, kau lagi nggak tenang, lagi sedih, baca 4 ini ya. Insya Allah bunda akan lebih tenang. 1. Ketika hatimu disakiti, ketika hatimu disakiti, doamu dikabulkan. Coba bunda hayati itu. Ketika kamu disakiti, doamu dikabulkan. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah ada yang rugi ketika kita disakiti? Tenang nggak? Makin sering disakiti, hati-hati, doa kita mustajab. Jangan-jangan doa kita bukan balas dendam sama orang yang nyakitin kita, enggak. Jadi mohon maaf, bunda, kalau disakiti, doa sama Allah, ya Allah, balas kata jelema. Singkat dulu, singkat tabrak. Ku Allah mau diijabah doa lu gitu. Gimana cara Allah menggantikan doanya? Allah tidak membalas orang yang nyakitin kamu, tapi cara Allah membahagiakanmu dari sakit hati yang kamu rasakan. Contoh, ibu saya sejak saya kecil ditinggal oleh ayah saya. Jadi ibu saya seorang single parent. Kalau bicara sakit, pasti sakit. Harus ditinggal, harus wafat. Di tengah kondisi sebenarnya ibu saya masih butuh ayah saya. Tapi bagaimana cara Allah
menghadiahkan banyak kebahagiaan buat ibu saya. Mungkin gak langsung Allah ganti saat itu, tapi Allah tunda setiap doa-doanya yang mungkin hari ini Allah kabulkan doa ibu saya melalui anaknya yang banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau bunda ditanya, Ahilman orang Garut, orang Wanaraja, sekarang tinggal di Jakarta, tampil di televisi misalnya, dapat beasiswa S1 sampai S3, kalau ditanya Ustadz pinter ya? Enggak. Saya akan bilang, ini bukan pinternya saya, ini bukan hebatnya saya, tapi sabarnya doa ibu saya yang dulu barangkali pernah sakit hatinya, tapi beliau berdoa kepada Allah dan Allah gantikan dengan segala kebaikannya. Maka untuk yang sedang disakiti, ada nggak? Yang mana orangnya itu? Ayo, banyak-banyak apa? Doa. Banyak-banyak apa? Doa. Kita nggak pernah tahu sakit hati yang kita rasakan ternyata jadi alasan Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Betul? Kalimat yang kedua, tulis. Ketika hidupmu diuji, koma, kasih koma bisa lepas. Ketika hidupmu diuji, koma, dosamu diampuni. Tenang gak? Berarti kalau hidup banyak ujian, rugi kan? Halo? Kalau hidup banyak ujian, rugi nggak? Enggak. Kenapa? Karena saat diuji, dosa kita apa? Diampuni. Pertanyaannya, ini yang hadir punya dosa apa enggak? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Ini bangga punya dosa. Makanya A'ama kalau ditanya, kenapa saya diuji? Sederhana aja. Dua jawabannya. Satu, Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dua, Allah sedang mengangkat derajat kita. Betul? Mana yang paling banyak dosa? Suami ke istri apa istri ke suami? Bapak tolong jawab ya Pak ya. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Istri kepada. Alhamdulillah. Ibu tolong jawab Bu. Mana yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ibu maaf ya, yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lu tayangan penceramah lain lah ulah. Dan bukan heula atuh ceul. Yang paling banyak dosa teh saha? Istri kepada suami kepada istri mah tidak ada dosa. Namanya bukan dosa, namanya zolim. Lebih parah mana, dosa apa zolim? Manusia paling zolim siapa? Manusia paling zolim teh Fir'aun. Jadi suami itu teh nyambung. Emang suamimu Fir'aun? Tega kurang mah jawaban eta meni dari hati jawaban. Coba, manusia paling zolim siapa? Nah tadi jawab suami atuh. Ari ibu mikir tuh eta teh kumaha. Manusia paling zolim siapa? Fir'aun. Bunda tanya, Ahilman, kenapa Fir'aun teh manusia paling zolim?
Dua salahnya, satu membangkang kepada Allah, dua jahat kepada manusia. Bunda sebagai istri punya salah ke suami, namanya apa? Dosa. Lamun dosa urusannya hanya sama Allah. Jadi punten, kalau bunda nggak taat ke suami, kalau bunda tenyaah ke suami, kalau bunda nggak pandai berterima kasih dengan pemberian suami, sering ngeluh sama suami, osok ngabelelan ke suami, namanya dosa, urusannya sama. Nah cukup, nggak usah dijelasin yang lain. Lamun suami nyakitin hati istri, siapin HP-nya. Yang menguntungkan ibu direkam pasti. Saya juga tahu langsung gila Pak. Pokoknya Pak yang membela dia langsung direkam Pak. Saya sudah tahu, makanya saya hati-hati sedikit ini. Jadi kalau suami nyakitin hati istri namanya zolim. Zolim itu urusannya dua, satu sama Allah, dua sama manusia. Makanya hati-hati dengan hati istri yang tersakiti, karena saat hatinya istri tersakiti, mohon maaf akan ada sesuatu yang menimpa kita yang barangkali dibalas oleh Allah karena kezaliman yang kita lakukan. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa suami yang paling baik? Sederhana, yang paling sayang sama istrinya. Kenapa bilang istrinya dulu bukan anaknya dulu? Karena punten, anak tidak mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Anak tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Ini rumus, Bapak. Kalau mau bahagia dalam hidup, sederhana, bahagiakan istrimu. Serius, bahagiakan istri. Tapi mohon maaf Ibu, banyak istri yang nanti akan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Berarti suami istri itu dua-duanya diuji. Tapi kalau rumah tangga diuji, sing tenang. Karena ujian teh cara Allah menghapuskan dosa masing-masing. Iya apa iya? Jadi kalau ada yang nanya, kumahanya suami abet yang meni asal liur, apa nggak ketuker sama suaminya Ceida gitu? Mulai. Padahal kalau rumah tangga bunda diuji dengan suami, dosa bunda dihapus oleh Allah ketika ujian datang dari suami, betul? Sisa 1, 2, 3. Bapak juga sama Pak. Ini kan wajah banyak dosa kelihatan, betul tidak? Bapak gimana cara Allah mengampuni dosa kita? Bapak sinyaah ke istri. Lamun istri guji, loba kahaya, banyak keingin, banyak min, sering cembe, belanja online bunda ucapin dada bunda ayah, kieu ya Allah,
si jadi penghapus dosa ke saya ya. Kuat ya. Matana suami istri itu masing-masing diuji, betul tidak? Berarti rumah tangga teh kudu aya naon? Ujian. Abi mah pengen rumah tangga teh fine-fine aja, baik-baik aja. Ya udahlah, namanya bukan rumah tangga, namanya rumah makan. So suami istri bager ya, diuji sama iparnya, betul nggak? Ayah we ujian teh. Suami istri bager, ipar bager, ayah mertua bermasalah, betul? Keun bae penghapus apa? Suami istri bager, ipar bager, mertua bager, anak ujian. Ayat teh keun bae penghapus bager keluarga teh bager ngan hiji kurang duit, hutang loba, duit teu boga, ujian teh keun bae penghapus balager ngan mulai suami teh berpaling gitu, boga duit saeutik nyingcut ka dieu, mulai keun bae penghapus bager istri mulai Pak ngabandingkeun bapak jeung batur. Agus misal ngaranna saha? Agus tuh tingalikeun suami cetuting mah mulai keun bae Pak penghapus enak teh. Rumah tangga diuji teh ceuk saha tah eta masalah ibu-ibu teh sibuk dengan masalah orang lain. Keun bae apa? Penghapus dosa. Makanya tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja, betul? Keun bae penghapus, makin berat ujiannya, makin banyak dosa yang dihapuskan. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Dan dibahas di rumah ya. Yang ketiga, kabar baiknya dari Allah ketika kamu sabar. Tuh. Kan tadi disakiti udah, terus diuji udah, terus apa sikapnya? Sabar. Ketika kamu sabar, koma ya, diberi pahala besar. Naon pahala besar teh? Ayat 2. 1, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, masuk ke dalam surganya Allah. So, bunda pilih mana? Dikasih uang ya 5 miliar. Ayeuna keneh ya. Sabaraha? Siap tuh. Tapi barter. Lamun engke bunda asup surga, misalnya di surga misal, walaupun sigana mah kebalik lah. Bunda dibayar 5 miliar di dunia, tapi lamun engke bunda asup surga, bunda bilang ke Allah, ya Allah, abi mah kana neraka we. Eta ahilman ka surga teh. Mau nggak? Berarti pahala besar teh naon? Berjumpa dengan Allah, masuk ke dalam surganya. Dunia ini tempat capek, istirahatnya di mana? Di surga. Teu naon? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam untukmu yang sabar. Salam untukmu yang sabar. Ada satu golongan manusia yang nanti disambut oleh malaikat di setiap pintu surga. Apa sambutannya? Salamun alaikum bima sabartum. Salam
untukmu yang sabar. Yang dipanggil bukan yang lain, tapi yang apa? Sabar. Karena semua harus ada sabar. Sholat harus sabar, puasa harus sabar, ngaji harus sabar, haji umroh harus, melayani suami harus, nyaah sama istri harus. Kenapa ini wajah bapak agak mengkhawatirkan begini? Punya jamaah harus sabar. Makanya kalau bunda tanya, pasti menyesuaikan. Di sini harus begini, di sini begini. Sabar, karena masing-masing jamaah punya cara pandangnya. Betul nggak? Ada yang suka, nggak apa-apa. Ada yang benci, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, semua baik-baik saja. Jadi penceramah. Ada ujian nggak? Ada hinaan nggak? Ya Allah. Sekarang bunda makin kesini biasanya pohon makin tinggi, angin makin apa? Nungahina teh lah. Si Ustaz Hilman mah ilmuna. Iya, orang mah nggak ada ilmuna lah. Cuman sebentar lagi mau jadi doktor aja lah. Kenanya orang kudu ngajawab segala kenaon. Kan terkudu ngajelaskan mas santren di Garut salah pantauan, berangkat ke Libya Timur Tengah. Rek naon menjelaskan itu, geus bae. Nyeri hati, dibalas netizen hiji rame deui. Geus bae. Hinaan orang jadi apa? Penghapus dosa. Si Ahilman mah jamaahnya perempuan semua. Atuh teu naon daripada nggak ada jamaahnya. Dibikin stres, capek. Teu naon. Bunda dihina sama orang, cetuti mah loba ngomong. Teu naon. Batur mah teu apaleun. Urang teu loba hutan. Ngan apana loba naon, loba ngomong. Biasa. Coba sabar, tenang. Badai pasti, hujan pasti, raat. Tenang, raat. Berhenti atau hujan. Hujan pasti raat. Asa orang Garut ya teman raat. Hujan raat. Kalau kamu sabar, apa tadi? Diberi pahala besar. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Nanti dibuka di rumah. Yang keempat, kalau kamu bersyukur, ya Allah. Jadi udah disakiti, udah diuji, sabar, terus tiba-tiba nuhun ya Allah. Suami nyakitin, kumaha bilangna? Suami nyakitin, istri ngeselin, usaha ditipu, habis, ujungnya dia bilang nuhun ya Allah, nuhun. Untungnya kok jadi nyanyi sih? Untungnya ya Allah, dulu diuji saya teh jadi tahu hikmahnya, betul? Waktuku kecil aku teh gak tahu. Jadi nyanyi kemana-mana tuh. Aku teh gak tahu ya Allah ini teh maksudnya apa. Sekarang jadi tahu hikmah. Makanya sepanjang 2024 sok banyak bahagianya, banyak sedihnya. Banyak bahagianya, banyak sedihnya. Jangan bohong dengan wajah-wajah banyak masalah. Dari Januari diuji. Guys. Desember 2024 sok seri. Ya Allah, nuhun. Akhirnya selesai juga masalah. Betul gak? Acan beres masalahnya. Bunda syukuri. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu ditambah. Nikmatmu apa? 2025 acungkan tangan, katakan saya, siapa yang hidupnya mau lebih bahagia? Lebih keras mau bahagia? Mau lebih baik? Hatinya mau lebih tenang? Mau lebih berkah?
Mau banyak rezeki, mau ganti suami, ulah. Sok di akhir sok sing syukur. Sebentar lagi 2024 akan pergi, betul? Sok pulang dari sini, sok bunda jalan-jalan ke TSM, jalan sing bahagia hidup teh. Kiewe pulang dia teh. Jadi gelok. Sok asup ke toko, aya kantong, sok asup cobaan. Muter. Oke, aya pelayana ditanya, ibu jadi beli, tanya warna anu eueuh di dinya. Jangan eueuh warna. Aya hijau sage teu? Kan eueuh kan. Tiba-tiba cek pelayan teh, ada jangan dia. Bahagia kan? Langsung cari alasan yang lain. Tapi hijau sagenya yang polkadot ayat. Cari alasan biar terjadi beli. Bahagiakan hati. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu ditambah. Sok baca heula ayeuna opat. Tenang deh, coba dibaca. Yang pertama tadi, kalau kamu disakiti apa? Doamu dikabulkan. Yang kedua, kalau kamu diuji, dosamu dihampuni. Ketiga, kalau kamu sabar, disiapkan pahala yang besar. Yang keempat, kalau kamu bersyukur, ditambah nikmat yang besar. Tenang gak? Insya Allah, untuk lebih dalam, Bunda harus ikut acara AA Menata Hati. Di situ dibahas semua lebih dalam. Ada materinya. Insya Allah di Bandung tanggal 23 Februari. Tanggal berapa? 23 Februari. Judulnya Pergi Sulit Bertahan Sakit. Ya, judulnya apa? Pergi Sulit Bertahan Sakit. Acaranya di Hotel Citylink, Festival Citylink. Hari apa? Hari Minggu tanggal 23 Februari. Udah daftar apa belum? Sok yang mau ikut daftar 08 52 kosongnya 5 kali 301. Ulangi, 0852 kosongnya 5 kali 301. Jelas? 0852 301. Pengumuman yang kedua, insya Allah hari Sabtu dan Minggu ini Ahilman ada program baru yang akan tayang di Trans TV. Judulnya Kajian Hati. Jam tayangnya jam 8.30 pagi. Bunda nonton itu dulu. Mudah-mudahan setelah Lebaran AA mau ngajak syuting Trans TV di Masjid Agung Trans Studio Bandung. Ya, jadi Bunda tonton dulu programnya, lihat seperti apa. Banyak orang yang curhat, yang nangis, yang segala macam. Sabtu Minggu jam 8.30 setelah acara insert pagi. Kalau nggak salah ya. Jadi habis nonton gosip, nonton AA ceramah di situ. Insya nonton ya. Yang belum follow Instagram AA, follow Ahilman Fauzi. Hari ini yang dapat ilmu boleh di-share di story-nya masing-masing. Insya Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khatoya. Sama-sama. Astaghfirullah
berpisah siang ini, silahkan kita berdoa, duduk yang rapi, duduk yang tenang. Majlis ilmu yang diakhiri dengan doa, insya Allah majlis ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, terima kasih hari ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih berikan kami sehat, masih berikan kami umur, masih berikan kami kesempatan untuk bisa mengaji lagi di masjid ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami yang banyak dosa hari ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami yang banyak aib, kami yang buruk masa lalunya, kami yang tidak terhitung maksiatnya, kami yang banyak salahnya. Ya Allah, jangan pisahkan kami, kecuali kami yang banyak salah Engkau ampuni kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, ada musibah yang menimpa kami, ada masalah yang datang bertubi-tubi kepada kami. Kami sadar ya Allah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami. Apalagi dosa kami sepanjang tahun 2024 ini. Ujian-Mu besar sekali kepada kami ya Allah. Ujian-Mu banyak sekali ya Allah. Kadang kami merasa tidak kuat, tidak mampu, tapi lagi-lagi Engkau menyelamatkan kami, Engkau menolong kami. Ya Allah, kami ridho dengan semua ujian-Mu, asalkan ujian itu adalah cara-Mu menghapuskan dosa-dosa kami, asalkan ujian itu adalah cara-Mu mengampuni dosa-dosa kami. Istighfar jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Lihat tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sumpah serapah, fitnah, ghibah, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami
Jika pernah makan minum yang haram, istighfar. Astagfirullahaladzim. Jika ada harta haram yang pernah masuk, istighfar. Mungkin kenapa banyak doa yang belum Allah kabulkan, karena ada harta haram yang kita makan. Istighfar. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ibu, bapak, jamaah, teman-teman kami semua. Mungkin ada dosa kita kepada orang tua kita yang mengundang ujian itu datang kepada kita. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami. Istighfar. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. 2024 kita muhasabahi, 2025 resolusi terbaik. Ayo sampaikan apa hajat kita, apa masalah kita, bilang sama Allah. Ya Allah, sepanjang tahun ini berat sekali hidup ini. Ya Allah, ya Allah, sepanjang tahun ini besar sekali. Ya Allah, semua beban berat kami, tapi kami melewati semua. Ya Allah, ya Allah, kami mohon tutuplah akhir tahun kami dengan kebaikan. Ya Allah, tutuplah akhir tahun kami dengan keberkahan. Ya Allah, tutuplah akhir tahun kami dengan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah, tinggal menghitung hari, kami akan berpisah dengan 2024 dan kami siap-siap akan masuk tahun 2025. Ya Allah, kami mohon kepadamu, perbaiki hidup kami. Ya Allah, di tahun depan lebih baik akhlak kami. Ya Allah, lebih tenang hati kami. Ya Allah, lebih lapang jiwa kami. Ya Allah, lebih banyak amal soleh kami. Ya Allah, lebih istiqomah ibadah kami. Ya Allah, lebih kuat. Ya Allah, kami melewati semua yang Kau titipkan kepada kami. Lebih tegar, lebih sabar, lebih syukur. Ya Allah, ya Allah, jadikan tahun depan awalnya kebahagiaan, pertengahannya kebaikan, akhirnya keberkahan. Ya Allah, di tahun depan pertemukan lagi kami dengan bulan suci Ramadan. Pertemukan lagi kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, siapapun hari ini, jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Yang sedang sulit, terlilit hutang piutang, bantu kami melunasinya. Yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Yang punya aib masa lalu, tutup aib-aibnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, seandainya waktu umur kami pendek, seandainya ajal kami datang, kami mohon ya Allah,
Wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami yang belum pernah berangkat haji dan umroh, panggil nama kami ya Allah. Undang kami ya Allah untuk bisa berangkat haji umroh sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga, jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan sebelum kita berpisah dengan tahun ini. Semoga tahun depan hidup kita makin baik, makin lebih baik dan tambah baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hati-hati semua di jalan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.